Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah MTSN 3 Bantul, Bapak Sugeng Muhari SPDSI. Yang terhormat Ibu Ketua Tata Usaha MTSN 3 Bantul, Ibu Siti Khairul Hidayah SPD. Yang terhormat Bapak, Ibu Guru, dan seluruh pegawai di MTSN 3 Bantul, serta anak-anakku yang berbahagia dari kelas 7 hingga kelas 9 MTSN 3 Bantul. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama menuntut ilmu di madrasah tercinta tak kurang suatu apa. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Anak-anakku yang berbahagia, pada kultum pagi ini ibu akan menyampaikan terkait dengan pesan Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Dzar yang merupakan sahabat Nabi Muhammad. Qala Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Yang artinya, Rasulullah SAW telah bersabda, bertakwalah engkau kepada Allah dan susulilah perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik, serta bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Anak-anakku yang berbahagia, mari kita kupas satu persatu dari isi hadis Rasulullah tersebut. Yang pertama adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah dimanapun engkau berada. Takwa berarti taat, tunduk, patuh, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Kalau kita sudah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah, niscaya segala apapun yang kita inginkan, yang kita cita-citakan, yang kita mimpikan, yang kita harapkan, yang menjadi hajat-hajat kita, insya Allah, Allah akan mudahkan. Takwa juga dapat berarti God consciousness, yakni kesadaran ketuhanan. Kita menyadari bahwa dimanapun kita berada, dengan siapapun kita, dan dalam kondisi apapun, baik lapang maupun sempit, kita tidak akan pernah terlepas dari pantauan Allah. Oleh sebab itu, itulah kenapa bulan Ramadan merupakan bulan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bulan untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah dengan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Tentu kalau ibadah wajib itu sudah pasti dilakukan dan tidak boleh dikurangi serta tidak boleh ditambah. Namun kalau ibadah sunnah itu harus diperbanyak, seperti memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak sholat hajat, sholat tahajud, sedekah, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, yang berarti susulilah atau tutupilah perbuatan buruk yang telah dilakukan dengan perbuatan yang baik. Anak-anak sekalian, dalam ilmu tasawuf, tahap tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa manusia itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah takhalli, menyadari kesalahan kita, menyadari perbuatan buruk yang telah kita lakukan. Lalu yang kedua adalah tahalli. Tahalli itu menghiasi perbuatan buruk yang telah dilakukan dengan perbuatan yang baik. Yang ketiga adalah tajalli. Tajalli itu menyatunya seorang hamba kepada Allah dengan sebuah komitmen, yakni komitmen taubat.
Setelah manusia menyadari akan kesalahan yang dia lakukan, lalu kemudian dia bertaubat, janji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, insya Allah sebesar apapun dosa kita akan Allah ampuni. Syaratnya adalah mendekat dengan Allah. Kalau kita mendekat dengan Allah, niscaya Allah pun juga akan mendekat dengan kita. Bahkan dikatakan Allah itu sangat dekat dengan manusia, layaknya seperti urat nadi kita. Allah jauh lebih dekat. Kalau kita berjalan mendekat Allah, Allah akan berlari memeluk kita. Seperti itu. Jadi jangan pesimis. Dosa apapun, insya Allah Allah akan mengampuninya. Syaratnya adalah berjanji untuk tidak jatuh di lubang yang sama, dan kita bertaubat, kita menuju kepada Allah, terus kemudian senantiasa menghiasi dengan akhlak yang baik, menghiasi dengan sesuatu hal yang bermanfaat, yang itu dapat menghapus dosa-dosa kita di masa lalu. Yang ketiga adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik atau akhlak yang sempurna. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus Allah di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku tidak lain diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia, begitu sabdanya. Oleh sebab itu perlu kita berkaca kepada akhlak Rasulullah, dan harusnya kita pun juga menjadikan Rasulullah sebagai teladan utama kita dalam berakhlak, di mana beliau dicaci, dihina, direndahkan, dibodohi dan lain sebagainya oleh orang-orang Quraisy, orang-orang kafir pada saat itu, namun Rasulullah tetap bersabar. Oleh sebab itu, mari anak-anak semua, kita hendaknya berakhlak yang baik. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada hewan, dan juga akhlak kepada tumbuhan, serta kepada hal-hal lain yang harus kita hormati dan kita hargai. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah, "Innallaha la yazlimun nasa syai'aw walakinnan nasa anfusahum yazlimun." Sesungguhnya Allah itu tidak menzalimi seorang hamba dan tidak pula mempersulit hidup seorang hamba, akan tetapi hamba itu sendiri yang menzalimi dan mempersulit dirinya sendiri. Artinya apa, nak? Ketika kita ingin dipermudah oleh Allah, urusan-urusan kita ingin dimudahkan, hajat-hajat kita ingin dikabulkan, dan juga hidup kita ini menjadi berkah, barokah, manfaat dunia akhirat, maka hendaknya pun kita juga harus senantiasa mempermudah dan menghargai serta menghormati orang lain. Kalau kamu ingin dihargai, dihormati, maka terlebih dahulu harus menghormati dan menghargai orang lain. Seperti itu. Karena sama saja ketika kita menanam sebuah benih, maka kita pun juga akan menuai benih tersebut. Anak-anak sekalian, mari kita seimbangkan antara intelektual, peran akal, emosional, kepekaan sosial kita terhadap realitas sosial, dan juga spiritual, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketiga hal tadi. Yakni yang pertama adalah takwa. Dengan kita menyadari bahwa dimanapun kita berada, dengan siapapun kita, dan dalam kondisi yang bagaimanapun, Allah senantiasa melihat kita, senantiasa berada dalam diri kita, ya, kita tidak akan pernah terlepas dari pantauannya. Maka hendaknya dalam bertingkah laku, dalam segala perbuatan kita harus berhati-hati. Dan juga kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan mengistiqomahkan istighfar untuk menghapus segala kesalahan-kesalahan kita dan senantiasa bermanfaat untuk umat sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan kesanggupan kita. Dan yang terakhir adalah hendaknya kita senantiasa menjunjung tinggi akhlak, karena akhlak itu dapat mengantarkan kita kepada kesuksesan hidup, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, sehingga hidup kita menjadi lebih bermakna dan lebih berarti. Anak-anak sekalian, sebelum ibu tutup, ibu akan memberikan satu kata mutiara yang sangat inspiratif, yakni mari ciptakan sebab agar Allah berkenan memberikan akibat. Artinya apa? Kita menciptakan sebab. Sebab di situ adalah perbuatan yang baik.
kita hidup di dunia ini tidak sia-sia atau memiliki tujuan yang jelas, yakni bermanfaat untuk sesama manusia, untuk seluruh makhluk-makhluk Allah yang ada di buminya. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama memaknai hidup ini dengan berakhlak yang baik, dengan memperkuat keimanan, ketakwaan kita kepada Allah. Seperti itu, agar Allah berkenan memberikan akibat kita, agar Allah memberikan kebahagiaan dan juga kesuksesan kita, sehingga pada akhirnya kita husnul khotimah. Demikian kultum pagi yang dapat Ibu sampaikan. Banyak salah dan khilafnya mohon dimaafkan. Semoga kita dapat bertemu pada kesempatan berikutnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.